Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah usikum bi nafsi wa taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur, mulai dari pagi tadi hingga siang hari ini, dan bahkan sampai relung waktu yang terus kita alami, kita terus meminta agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Hari ini kita lihat beberapa lama hujan tidak turun, kemarau yang berkepanjangan, sehingga di beberapa daerah melaksanakan salat istisqa, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah, pada saat itu musim kemarau, tidak turun hujan beberapa lama. Lalu kemudian Nabi Muhammad melaksanakan salat istisqa, meminta agar rahmat Allah itu turun. Ketika di dalam salat istisqa tersebut, kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meminta ampunan kepada Allah karena rahmat itu tidak turun. Ada sebab, karena adanya dosa-dosa manusia yang membuat tertahannya nikmat dan rahmatnya Allah itu turun. Dan alhamdulillah, beberapa daerah di tempat kita telah melaksanakan salat istisqa, terbukti tadi malam hujan turun. Allah buktikan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan umatnya, hambanya, ketika hambanya melaksanakan ibadah kepadanya lalu meminta ampunan kepadanya, sehingga Allah turunkan rahmat itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sebagai manusia terus meminta rahmat kepada Allah? Karena rahmat itu seekor gajah yang besar tidak akan menginjak anaknya yang baru ia lahirkan. Seekor singa yang ganas tidak akan memakan bangkai anaknya. Seekor burung gagak yang garang tidak akan memakan telurnya. Karena apa? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat, la yudkhilal jannata ahadakum a'malukum. Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Lalu kemudian para sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala ana, kata Nabi, wala ana, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Tetapi apa kata Nabi? Illa ayataghammadallahu bi rahmatih. Tetapi Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Rahmat itulah yang dipinta oleh khatib di awal khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itu pula yang kita pinta untuk yang hidup dan yang mati. Rabbighfirli warham. Allahumma ighfir lahu warham. Dan rahmat itulah yang kita pinta ketika duduk di antara sujud. Rabbighfir warham. Ma'asyiral muslimin,
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rahmat Allah ini tertahan? Karena adanya dosa-dosa hambanya yang membuat rahmat itu tidak turun di atas muka bumi ini. Mengapa orang yang berdosa pada saat hari ini mereka masih hidup, padahal mereka melakukan kezaliman, kebatilan, mereka melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama? Mengapa mereka masih hidup pada saat hari ini? Karena Allah masih memberikan mereka rahmat hidup. Tetapi tidak semua yang hidup datang dan berkumpul memenuhi kewajiban setiap hari Jumat. Tidak semua yang hidup datang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kita hari ini. Ada saudara kita di rumah sakit yang tak jauh dari masjid kita ini, terbaring sakit. Mereka diberi rukhsah, keringanan, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Terdengar sayup-sayup azan masuk ke jendela pintu rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Menangis mereka karena ketika Allah berikan nikmat rahmat hidup dan sehatnya, mereka melalaikan waktu-waktu tersebut. Mereka tidak mengerjakan ibadah, mereka lalai, mereka khilaf, mereka silaf, mereka lupa dengan Allah. Allah memang memberikan mereka nikmat rahmat hidup, tetapi nikmat rahmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pula saudara kita yang pada saat hari ini Allah memang memberikan ia nikmat rahmat hidup, nikmat rahmat sehat, tetapi ada nikmat rahmat yang paling besar di dalam dirinya dicabut oleh Allah. Enteng bagi mereka meninggalkan sholat Jumat, masih berkeliaran di pinggir jalan, mereka masih melaksanakan pekerjaan mereka sehingga mereka lupa dan melalaikan kewajibannya di hari Jumat. Mudah bagi mereka. Adapun khutbah Jumat, adapun tausiah, adapun ceramah, adapun wiridan, adapun pengajian, sama saja bagi mereka. Tidak masuk hidayah itu di dalam hati mereka. Karena apa? Karena ada nikmat yang paling besar yang Allah cabut dari dalam diri mereka, yakni istiqamah dalam iman dan Islam. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, khatib sebelum ketika khatib membacakan khutbah, khatib mengucapkan terlebih dahulu alhamdulillah. Mengapa khatib mengucapkan alhamdulillah? Karena masih bersemayam di dalam diri khatib dan di dalam diri kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersemayam di dalam diri kita nikmat rahmat hidup, nikmat rahmat sehat, dan nikmat rahmat istiqamah dalam iman dan Islam. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak sedikit pun itu akan terhitung. Kita hanya dapat memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memuji-muji asma Allah, kalimatani, dua kalimat khafifatani alal lisan, ringan diucapkan lidah, sakilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan yaumul mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, habibatani ila rahman. Itu sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jika seorang manusia diberikan lidah, dia hanya mampu untuk bersyukur, tentu tidak. Bukan itu saja. Seseorang manusia jika dia hanya diberikan lidah, dia hanya mampu mengucapkan alhamdulillah, tentu tidak. Lalu bagaimana jika manusia ini diberikan kekuasaan? Apakah seekor semut yang kecil dianggap melakukan perbuatan yang sama seperti seekor gajah? Tentu tidak. Semakin besar nikmat rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar pula pinta Allah terhadap kita. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki kekuasaan,
kau memiliki nama yang dipandang, kekuasaan yang kau miliki itu bukanlah suatu kehormatan, kekuasaan yang kau miliki itu bukanlah suatu kebanggaan, kekuasaan yang kau miliki itu bukanlah suatu kemuliaan, tetapi kekuasaan yang kau miliki itu adalah suatu amanah yang Allah berikan kepada engkau, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini memiliki suatu ilmu yang baik, kita melihat orang-orang di sekeliling kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mereka mencuri, mereka minum khamar, mereka melakukan perbuatan kebatilan, mereka melakukan perzinahan, maka kita yang memiliki ilmu agama sedikit ini memberi nasihat kepada mereka, kita tegur mereka, jangan biarkan mereka jauh dari agama. Sebenarnya Islam ini kita diajarkan untuk merangkul, bukan untuk memukul. Kita diajarkan untuk mengajak, bukan untuk memijak. Tetapi kita ini ketika memiliki ilmu yang berlebih, memiliki pengetahuan, oh ini baik, oh ini tidak baik, maka kita sampaikan. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita merasa bangga dengan kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Sebenarnya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini, seorang manusia yang beragama Islam tidak dinilai solehnya secara pribadi. Dia solat, zakat dia zakat, puasa dia puasa, ibadah kepada Allah dia fokus sama dirinya sendiri. Tetapi bukan itu kata Nabi. Tetapi kata Nabi, apa? Satu orang mendapat hidayah karenamu khairun min umurin ni'am. Kau sama mendapatkan seperti satu ekor onta yang merah. Onta yang merah adalah harta kebanggaan orang kafir musyrik jahiliyah pada saat itu. Kau memiliki onta yang merah, kau sangka kau telah memiliki dunia beserta isinya. Tetapi bukan itu kata Nabi. Kata Nabi apa? Satu orang yang mendapat hidayah karenamu. Ada teman kita, saudara kita, karib kerabat kita yang jauh dari agama, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar perintah agama. Mereka tidak sholat, mereka meminum khamar, mereka tidak puasa. Maka kita sebagai orang yang lebih tahu, kita ingatkan, wahai temanku, wahai saudaraku, mari kita sholat, mari kita puasa, mari kita mengerjakan hal-hal yang baik yang disyariatkan oleh agama Islam. Khairun min umurin ni'am, itu lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir kita ini adalah seorang yang tanpa kuasa. Kita ini adalah hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Kita ini adalah orang yang belum tentu memiliki kekuasaan. Lalu bagaimana jika engkau tidak memiliki kekuasaan, tapi setidaknya engkau berkuasa di mana tempat engkau bekerja? Engkau berkuasa di dalam rumah tangga, terutama bagi laki-laki, mereka berkuasa di dalam rumah tangga nantinya. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nar, dari api neraka. Maka kita sebagai kaum laki-laki yang memiliki suatu jabatan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, kita ini sebagai pemimpin, maka kita akan mengingatkan mereka, terutama bagi kita yang telah berumah tangga. Tentu kita akan mengajarkan anak dan istri kita sesuai dengan syariat agama. Kita ajarkan, kita bimbingkan mereka. Seorang pemimpin tidak bisa mengatakan yang penting aku sholat, yang penting aku puasa, yang penting aku zakat, yang penting aku berinfak, bersedekah sendiri. Masalah anak buahku, masalah anak muridku, masalah istriku, masalah anak buahku dan segala macam itu urusan mereka pribadi masing-masing. Karena ibadah ini kan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan, dengan Allah.
Jadi tolong jangan ganggu aku. Itu bukanlah kata-kata dari seorang pemimpin, tetapi itu adalah kata-kata orang sekuler yang memisahkan agama dari negara, yang memisahkan agama dari dirinya, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain. Mau orang lain melakukan kesalahan, dia acuh tak acuh. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di dalam Islam diajarkan mulai dari bangun tidur hingga tertidur, kita diajarkan agar sesuai dengan syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, adkhulu, masuklah kamu fi silmi, ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah kita sebagai hamba Allah harus melaksanakan kehidupan kita ini sesuai dengan syariat Islam. Jika kita memiliki kekuasaan, maka akan ditanya kekuasaan kita. Jika orang hanya memiliki telinga, dia akan hanya ditanya telinga. Jika orang hanya memiliki mata, dia akan hanya ditanya mata. Tetapi jika hidupnya lengkap, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki harta yang berlebih, dia memiliki nikmat sehat dan hidupnya, maka pergunakanlah itu untuk menolong agama Allah. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin lihat sejarah sebelum Islam masuk ke Indonesia. Lebih dari 3 abad ada seorang raja dari belantara India yang bernama Asuka. Lalu dengan kekuasaannya dia sebarkan agama kepercayaannya, yakni agama Buddha. Maka tak dapat kita pungkiri pula bahwa kita di Sumatera ini nenek moyangnya adalah orang Buddha. Lalu dengan apa ia sampaikan kepercayaannya itu kepada kita yang ada di Sumatera? Dengan kekuasaan yang ia punya. Padahal teknologi tidak secanggih pada saat hari ini. Dulu teknologi tidak secanggih pada saat hari ini, tetapi dia mampu untuk menyebarkan agama kepercayaannya ini, agama Buddha. Dia sebarkan itu dengan kekuasaan yang ia punya. Nama Raja Asuka, raja dari India, tertulis dengan tinta emas yang mengejar seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama Buddha. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat pula dalam sejarah awal abad ketiga, pada abad ketiga awal masuk abad keempat Masehi, ada seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantin. Lalu kemudian dia ingin memuliakan namanya, lalu seluruh Eropa ia kristenkan. Dia bernama Konstantin, memiliki kekuasaan yang luas, lalu kemudian seluruh Eropa ia kristenkan. Dengan apa ia kristenkan seluruh Eropa? Dengan kekuasaan yang ia punya. Jika seseorang yang tidak tahu bahwa kepercayaan dan keyakinannya ini diridhoi oleh Allah atau tidaknya, tetapi dengan kekuasaannya mereka bantu agamanya, mereka hidupkan agamanya, mereka tanamkan syariat agamanya. Tetapi bagaimana dengan orang Islam pada saat hari ini yang meyakini la ilaha illallah, tetapi masih kurang yakin dengan kebaikan dan kebenaran di dalam hatinya? Takut mereka menyebarkan agama Islam. Oh, aku takut dengan manusia yang ketika kita bicara benar, mereka menghujat. Mereka tidak suka, bertolak belakang dengan kita sebenarnya. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang kafir saja yang ingin merusak agama Islam, tetapi orang Islam itu sendiri yang merusak akidahnya, agamanya, dan kepercayaannya. Maka tentulah harus kita robah ini. Kita disekolahkan,
Kita belajar ilmu agama. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat-syariat agama. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Tanamkan di dalam diri kita motivasi-motivasi yang penting sesuai firman Allah. In tansurullaha, jika kau tolong agama Allah. In tansurullaha, jika kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Ketika kita menolong teman kita yang memiliki kesusahan, membawa dia ke jalan yang benar, melihat dia jauh dari agama, maka ketika kita menolong orang itu demi agama Islam, maka Allah akan menolong kita juga. Itulah, tanamkan motivasi di dalam diri kita. Jangan sampai kita bersifat acuh tak acuh melihat teman kita, saudara kita, karib kerabat, kawan terdekat, tetapi rangkullah mereka, jangan sampai mereka jauh dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menolong agama Allah, maka Allah akan mempermudah pula menurunkan rahmat-Nya. Bukankah Allah itu maha besar? Ya, Allah maha besar. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah maha besar. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Dzul Jalali wal Ikram. Allah maha besar. Mudah untuk Allah membolak-balikkan dunia beserta isinya. Tetapi mengapa kita makhluk yang hina, yang tak ada daya upaya, yang tak ada kuasa ini dipinta oleh Allah untuk menolong agamanya? Karena Allah cantumkan Al-Qur'annya yang seperti khatib katakan tadi, in tansurullah, jika engkau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kita. Mudah Allah membolak-balikkan dunia beserta isinya, tetapi kita yang tak ada kuasa tetap Allah perintahkan untuk menolong agamanya. Karena ketika kita menolong agama Allah, maka rahmat Allah itu pun mudah untuk Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpikir, ketika nikmat rahmat sehat, nikmat rahmat istiqamah dalam iman dan Islam dicabut oleh Allah di dalam diri kita, membuat kita tidak ada semangat untuk menolong agama Allah. Tetapi ingatlah, tidak ada kata terlambat. Allah selalu membuka pintu taubatnya sebesar-besar mungkin. Sebesar gunung pun dosamu, Allah tetap akan memaafkannya. Bagaimana kehidupanmu yang dulu, Allah tetap memaafkan segala khilaf, silaf, salah dan dosamu, karena Allah Maha Pemaaf. Ketika kita berpikir seperti itu, maka segeralah untuk menolong agama Allah. Jika kita masih berada di dalam keterpurukan, maka berubahlah. Jangan sampai keterpurukan itu terus kita lakukan. Dan ingat, jangan pernah jatuh di dalam lubang yang sama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menolong agama Allah, alhamdulillah, maka insyaallah diri ini akan terus istiqamah dan mendapatkan nikmat rahmat yang besar dari Allah. Dan mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi Allah dimanapun kita berada. Hai manusia, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu. Kau mau berbuat dosa, kau mau berbuat maksiat, kau mau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, kau minum khamar, kau berzina, kau maling, kau durhaka kepada orang tua. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, engkau akan menjadi mayit. Kau akan menjadi bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Begitulah agaknya manusia. Kata Imam Ali, an-nasun niyam
manusia itu ketika hidup itu dalam keadaan tidur. Manusia di seluruh muka bumi ini dalam keadaan tidur. Pada hari ini mereka dalam keadaan tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, wa intabahu, disitulah mereka baru sadar, oh dunia hanyalah mimpi semata. Ternyata dunia ini adalah tipu daya. Ternyata kita sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya ini tertipu dengan tipu daya dunia. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap relung waktu kita ini, marilah kita merenungkan diri kita. Mengapa selama ini Allah tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada kita? Mengapa Allah tidak menurunkan hujan pada saat hari ini? Karena adanya dosa-dosa hamba-Nya yang menahan rahmat itu turun. Maka memperbanyaklah baca astaghfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.